Video ini adalah lanjutan dari video kemarin, yaitu tentang pembahasan cerita dari novel Arwah Berduka bagian yang ke-7. Namun seperti biasa, karena ceritanya lompat-lompat dan banyak kejadian yang diulang berkali-kali, maka bagian cerita yang tidak terlalu penting akan kami skip. Di antara cerita yang kami lewati itu kurang lebih isinya seperti ini. Pertama, cerita tentang proses latihan Putri Alisa dalam hal cara melakukan sujud tidak diceritakan. Kedua, cerita tentang asal-usul kekuatan Grand Code juga tidak diceritakan, karena cerita itu nantinya akan muncul lagi ketika Raja mulai menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari negara ini. Jadi, supaya tidak berulang, bagian itu akan kami taruh di bagian akhir saja. Oleh karena itu, jika semuanya sudah jelas, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam topik pembahasan utamanya. Singkat cerita, setelah di episode kemarin, kita sama-sama melihat bahwa Cray telah meminta Alisa untuk berlatih melakukan teknik sujud atau teknik dogeza, dengan tujuan agar bisa menunjukkan itu kepada Raja, supaya Raja mau membuatkan coklat batangan baru, alias snack kudapan hitam pekat kesukaan mereka. Maka di saat yang bersamaan, semua anak Raja otomatis langsung menjadi salah paham, khususnya Nora, Agus, dan juga Tony. Karena pada dasarnya, mereka menyalakan monitor untuk melihat isi kamar Alisa dalam waktu yang bersamaan. Bahkan adegan yang mereka lihat pun juga sama, yaitu adegan ketika Cray sedang marah-marah kepada Alisa, hingga Alisa pun langsung bersujud di hadapannya. Masalahnya, semua anak raja yang lain saat itu tidak tahu seperti apa cerita sebenarnya. Padahal waktu itu, Cray dan Alisa hanya sedang latihan dogeza saja, alias itu bukan kejadian yang sebenarnya. Yang artinya, Alisa bukan bersujud kepada Cray, tapi dia hanya latihan agar bisa bersujud di hadapan raja. Dan gara-gara itulah, semua anak raja yang lainnya kini otomatis langsung menjadi terkena mental. Karena pada dasarnya, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Alisa justru malah nekat untuk bisa bersujud kepada rakyat jelata, yang sekaligus adalah warga pendatang dari luar negara ini. Kemudian, setelah diperlihatkan ekspresi ketakutan dan juga ekspresi kena mental dari para anak raja lainnya, maka pada halaman berikutnya, atau tepatnya setelah ketiga anak raja itu sudah mematikan rekaman dari kamera pengawas yang kebetulan ada di dalam kamar Alisa, scene pun langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang Cray lagi, di mana di dalam praktiknya Cray pun langsung berkata seperti ini kepada Alisa. "Putri Alisa, karena sekarang latihannya sudah selesai, maka selanjutnya mari kita langsung praktekkan. Oleh karena itu, cepat hubungi ayahmu lagi dan cobalah untuk bisa meminta coklat kepadanya. Aku yakin dengan menggunakan teknik sujud tingkat dewa yang kebetulan baru saja aku ajarkan kepadamu, maka sudah jelas semua permintaanmu pasti dapat dikabulkan." Mendengar semua ucapan itu dari Cray, Alisa pun awalnya tampak sangat ragu. Karena faktanya, selama lebih dari puluhan tahun, atau tepatnya selama dirinya hidup, Raja tidak pernah mengabulkan satu pun permintaan dari anak-anaknya. Jangankan Alisa yang dianggap sebagai putri cadangan, sekaligus anak yang dibuang. Faktanya, anak-anak kesayangan Raja seperti Agus dan juga Nora pun permintaannya sama sekali tidak pernah bisa terwujud. Gara-gara itulah, Alisa pun kini otomatis langsung menjadi ragu. Ia bahkan mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah mungkin rencana dari Cray sekarang bisa menjadi kenyataan? Di momen inilah, narator dari novel Arwah Berduka kini langsung menjelaskan kepada kita tentang sifat dan juga karakter dari Putri Alisa. Di dalam dialognya, narator pun mulai berkata, Alisa memang putri yang dibuang, sekaligus dia adalah putri yang diasingkan. Tapi meskipun begitu, Alisa bukan putri yang bodoh, sekaligus dia juga bukan putri yang dapat dimanfaatkan dengan mudah. Itulah yang menjadi alasan kenapa kelima saudara kandungnya yang lain kini tidak berani menyentuhnya. Karena pada dasarnya, untuk urusan berpikir, dia jauh lebih hebat dari siapapun. Sekaligus, Alisa jauh lebih berbahaya daripada siapapun. Tidak hanya itu,
karena di saat yang bersamaan narator pun kembali menambahkan, sebagai seorang putri, Alisa sebenarnya juga sudah tahu bahwa dia memiliki harga diri yang tinggi, karena mau bagaimanapun ada darah dari Raja Cross yang mengalir tepat di dalam tubuhnya. Jadi, mana mungkin Alisa bisa diatur oleh manusia rendahan lainnya, mirip seperti Cry. Jujur saja, Alisa sempat berniat untuk dapat melawan, tapi ketika dia sudah melihat tatapan mata dari Cry, maka Alisa pun tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya bisa menuruti perintahnya. Entah kenapa, jauh di dalam lubuk hatinya, Alisa pun juga berkata bahwa menurutnya Cry adalah orang yang berbeda. Sekaligus, Cry adalah orang yang dapat dipercaya. Berdasarkan semua penjelasan dari narator tersebut, maka tidak heran jika Putri Alisa kini mau menuruti semua perintah tidak masuk akal dari seorang Cry. Kemudian, setelah mendengar semua penjelasan di atas, maka tanpa menunggu lama, Alisa pun kini seketika langsung mundur. Serta dengan gerakan yang sudah diajarkan oleh Cry, maka dia pun kini langsung bersujud sambil berteriak dengan keras supaya Raja sekarang bisa mendengarnya. Wahai Raja dan juga ayahku, aku mohon kepadamu, tolong berikan aku coklat batangan, atau tolong bikinkan aku kudapan hitam pekat lagi, mirip seperti milik Cry. Karena pada dasarnya, aku sangat suka makan coklat. Jadi kalau diperbolehkan, aku ingin dibuatkan makanan itu lagi, dengan menggunakan kekuatan dari relik yang ada di dalam negara ini. Menyaksikan hal itu, Cry pun kini seketika langsung tersenyum, sambil berkata di dalam hatinya, "Nah, gini dong. Sebagai guru, aku merasa sangat bangga. Siapa sangka Alisa bisa menguasai teknik penakluk dewaku itu, walaupun baru belajar 1 kali. Kalau begini, aku pun bisa pensiun dengan tenang, karena teknik andalanku sekarang sudah ada yang bisa meneruskan." Namun, ketika Cry sedang berkata seperti itu, maka dari arah yang berlawanan, Alisa pun tiba-tiba saja langsung berteriak. Lalu dia pun kini kembali menangis. Di dalam dialognya, Alisa segera berkata kepada Cry lagi, "Cry, rencana kita sudah gagal. Ayahku baru saja menolak semua permintaan dariku untuk dapat dibuatkan coklat. Bahkan, dia pun juga memarahi aku. Katanya aku tidak boleh menghubunginya lagi. Kemarin, dia mau mengabulkan permintaanku untuk bisa bicara. Katanya itu cuma iseng saja, yang artinya dia sudah tidak punya niat untuk melakukan itu lagi. Jadi tidak peduli apapun yang kita lakukan, Raja sekarang sudah melarangku." Mendengar ucapan itu dari Alisa, Cry pun awalnya sempat bingung. Padahal dia nggak bisa lihat apa-apa dan juga dia nggak bisa merasakan apa-apa. Lalu gimana caranya Alisa bisa ketemu dengan Raja? Padahal sejak tadi Alisa hanya diam di dalam kamarnya saja. Namun setelah berpikir sejenak, Cry pun kini akhirnya langsung sadar bahwa di dalam negara ini Raja memiliki kekuatan dewa. Jadi apapun yang kita lakukan, semuanya pasti bisa dilihat oleh Raja. Dengan begitu, tidak heran jika Raja bisa datang juga untuk dapat berbicara kepada Alisa, walaupun orang lain sama sekali tidak bisa merasakannya. Kemudian, setelah berkata seperti itu, Cry pun kini kembali melanjutkan semua ucapannya lagi. Begitu ya? Oke deh, kalau cara sujud untuk dapat menaklukkan dewa itu sekarang tidak mempan kepada Raja Cross, maka selanjutnya mari kita pakai cara yang kedua, yaitu sebuah teknik pamungkas yang disebut dengan nama teknik nangis dan merengek kayak bocil. Mulai dari sanalah Cry pun langsung berniat untuk dapat mengajari Putri tentang gimana caranya untuk bisa nangis dan juga merengek kayak bocil minta mainan. Tapi masalahnya, Cry tidak tahu gimana cara ngajarin Alisa. Mengingat, semenjak Cry kecil, dia sendiri tidak pernah bisa melakukan hal itu. Satu-satunya referensi dari Cry hanyalah teman-teman masa kecilnya saja, mulai dari Lucia, Liz, dan juga Citri. Tapi meskipun Cry memiliki referensi dari teman-temannya, namun jika Cry sendiri tidak pernah bisa melakukannya, maka Cry pun juga tidak bisa mengajari Alisa. Beruntungnya, tepat ketika Cry saat ini sudah mulai pusing, maka dari arah pintu ke belakang, Lucia dari party KW Super kini akhirnya langsung datang.
Di mana pada momen itu, Lucia pun langsung masuk dengan wajah yang ceria. Lalu ketika sudah sampai di hadapan Cray, maka Lucia pun langsung berkata seperti ini kepada Cray asli. "Kakak asli, aku ingin melaporkan hal penting kepadamu. Sesuai perintah dari Cole dan juga sesuai dengan perintah dari kakakku, yaitu kita berhasil mendapatkan sekutu. Karena kami telah berhasil menemukan seseorang yang sangatlah luar biasa penting. Dia adalah ... Sayangnya, belum sempat Lucia bisa menjelaskan semua hal itu kepada Cray asli. Maka Cray pun lebih dulu memotong sambil berkata seperti ini kepada Lucia. "Wah, pas banget nih. Kalau kamu adalah versi lain dari adikku, maka aku yakin kamu pasti suka nangis kayak bocil juga. Jika begitu, maka tolong bantu aku untuk dapat mengajari Putri Alyssa tentang gimana caranya untuk bisa merengek kayak bocil." Di momen inilah, Lucia pun awalnya nampak sangat bingung karena permintaan dari versi asli kakaknya itu ternyata sangatlah aneh. Namun karena dirinya tidak berani banyak tanya kepada Cray asli, maka Lucia pun kini seketika langsung setuju, walaupun dia tidak tahu apa maksudnya. Nah, mulai dari sini, mari kita skip lagi ceritanya, karena isinya cuma latihan dan ngobrol-ngobrol doang. Intinya, sebanyak 1 halaman penuh, Alyssa belajar cara nangis kayak bocil dari mentor barunya. Kemudian, setelah Cray sudah yakin bahwa sesi belajarnya sudah selesai, maka Cray pun kini langsung memberikan perintah kepada Alyssa. Pada awalnya, Cray sendiri sekarang nampak sangat ragu bahwa Alyssa mau menuruti semua perintahnya lagi. Karena pada dasarnya, Cray sendiri juga sudah mengerti bahwa Alyssa adalah putri dan harga diri dari seorang putri pasti ada batasannya. Jika disuruh sujud saja sudah keterlaluan, maka ini lebih parah lagi. Namun ketika Cray saat ini sudah mulai ragu, dan juga di saat Cray sudah berniat untuk membatalkan rencananya karena kasihan kepada Putri Alyssa, maka tiba-tiba saja sebuah kejadian kocak yang sangatlah di luar nalar kini justru malah terjadi tepat di hadapan mereka berdua, di mana di dalam praktiknya Alyssa pun kini seketika langsung menangis mirip kayak bocil tantrum. Serta sambil terus mengeluarkan air mata beneran, Alyssa pun kini segera berkata kepada Raja Cross, "Ayah, belikan aku coklat. Aku nggak mau tahu. Ayo belikan aku coklat. Aku mau coklat. Coklat, coklat, coklat. Pokoknya coklat. Kalau nggak dibelikan, aku nggak mau nurut lagi sama ayah. Ayo ayah, belikan aku coklat sama pabriknya sekalian." Walaupun pada momen itu Alyssa sudah menangis dengan serius, tapi setelah menunggu selama 10 menit, mereka pun sama sekali tidak bisa mendapatkan jawaban dari Raja. Bahkan Alyssa pun justru malah dicuekin sama Raja. Gara-gara itu, Cray pun sekarang langsung bertepuk tangan sambil memberikan semangat kepada Alyssa dengan cara berkata seperti ini, "Ayo, lebih dramatis lagi. Anggap aja ini adalah hidup dan mati." Kemudian setelah dengar kata-kata itu, Alyssa pun langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai sambil masih terus teriak-teriak kayak tadi. Nah, menariknya, tepat ketika Alyssa sudah mulai nangis, guling-guling, maka tiba-tiba saja terdengar suara teriakan super kencang dari atas langit negara ini. Suaranya terdengar ke seluruh penjuru negeri, dan suaranya mirip kayak orang lagi nyanyi lagu metal. "Gila! Dasar orang gila! Ternyata dirimulah yang telah membuat anakku jadi begitu. Kalau begini, aku tidak bisa maafkanmu. Dasar orang gila." Lalu setelah berkata seperti itu kepada Cray, maka ruangan di sekitar Cray langsung berubah menjadi putih. Dan di saat yang bersamaan, tubuh dari Cray kini langsung diteleport tepat menuju ke dalam ruangan Raja. Oh iya, sebagai catatan ya, tidak ada satupun anak dari Raja yang pernah bertemu langsung dengan ayahnya. Karena selama ini mereka hanya berbicara lewat layar monitor, tanpa pernah saling bertatap muka. Yang artinya, Cray adalah orang pertama, sekaligus satu-satunya orang yang kini mampu bertemu dengan Raja secara langsung. Mulai dari sanalah terjadi sebuah dialog panjang yang isinya adalah sebagai berikut. "Ayahanda, maafkan kelancanganku karena sudah berbicara seperti tadi kepada anakmu. Namun, seperti biasa,
Belum sempat Krai bisa menyelesaikan kalimatnya, maka raja pun kini kembali berkata lagi kepada Krai, "Cepat hentikan kegilaan ini, aku tidak tahan melihatnya. Namaku adalah Crosscode, Raja Code saat ini. Lagi pula, siapa yang kau panggil ayahanda? Jangan samakan keluarga kerajaan dengan orang biasa. Dan tambah lagi, kau ini bukan menantuku, jadi jangan panggil aku ayah juga. Kau ini benar-benar tidak mengerti situasi, ya? Aku ini Raja Code, kau sadar atau tidak, apa akibatnya kalau dirimu berani melawanku?" Suara raja menggelegar seperti petir, menekan, mendominasi seperti dewa yang bicara kepada semut. "Mulai dari sini, aku berikan peringatan kepadamu, jangan dekati anak cadanganku lagi." Walaupun pada awalnya Krai masih chill dan santai, sambil garuk-garuk kepala seperti biasa. Tapi setelah mendengar raja menyebut Putri Alyssa dengan sebutan cadangan, maka di momen yang sama itu, rasa takut dari dalam diri Krai yang memang tidak ada sejak awal, alias tidak punya rasa takut sama sekali, justru malah semakin hilang. Dalam adegan itu, Krai pun mulai berjalan mendekati raja sambil berkata seperti ini kepadanya, "Siapa yang kau panggil cadangan? Anakmu punya nama, dan namanya adalah Putri Alyssa. Jadi berhenti panggil dia cadangan. Mulai sekarang panggil dia dengan namanya, yaitu Alyssa." Mendengar ucapan itu dari Krai, raja pun menjadi semakin murka. Tapi tidak peduli sebanyak apapun ancaman dari raja, Krai tetap sama sekali tidak takut. Bahkan di dalam dialog aslinya yang belum kami ubah, Krai berkata seperti ini kepada kita. Suasana hening sejenak, sepertinya dia mencoba mengintimidasiku dengan kata-katanya. "Tapi sayang banget, ancaman model begitu udah nggak laku buat menakut-nakuti aku." Sebagai gantinya, Krai pun malah berkata kepada raja berkali-kali, yaitu Krai meminta raja untuk memanggil nama anaknya, jangan panggil cadangan lagi, mengingat menurut Krai, orang yang tidak mau mengakui anaknya adalah orang yang paling hina di dunia. Nah, semua perbincangan ini terus berlangsung dalam tempo yang sangat panjang. Bahkan di dalam novelnya, ada satu halaman penuh yang isinya adalah duel adu bacot antara raja melawan Krai. Masalahnya, walaupun raja punya kekuatan besar untuk memusnahkan Krai, tapi raja malah memilih cara yang salah untuk melawan Krai, yaitu raja malah ngajak Krai adu bacot, alias adu ngomong doang. Udah jelas, dewa aja nggak bisa ngalahin Krai pakai adu logika. Ini cuma raja biasa, malah berani-beraninya ngajak duel omongan pakai cara adu pikiran. Gara-gara itulah, raja pun dengan mudah kini akhirnya berhasil dikalahkan. Dan lebih dari itu, dia pun akhirnya berhasil dijinakan. Mengingat, tepat pada akhir kalimatnya itu, Krai pun malah berbalik mengancam raja dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Oh iya, sebagai catatan, Krai memanggil raja tanpa gelarnya, alias Krai memanggil raja kayak temen doang. Dia cuma sebut namanya saja, nggak pakai embel-embel, Tuan Raja atau Maharaja. Gampangnya begini, "Oi Cross, sekarang Alyssa masih menangis, dan cuma aku satu-satunya orang yang dapat menyelesaikan masalah ini. Jadi untuk sementara, gimana kalau kita fokus buat selesaikan masalah ini lebih dulu? Karena kalau Alyssa nangis terus, kau pun pasti juga jadi terganggu." Mendengar ucapan itu dari Krai, raja pun berhasil termakan jebakan dari Krai. Hingga di saat yang bersamaan, raja pun kini langsung berkata, "Sialan, ini semua awalnya gara-gara ulahmu. Jadi aku harus bagaimana untuk membereskan ini?" Yah, memang sekarang Tuan Putri udah di fase egois akut. Dia bahkan rela buang harga diri demi sesuap coklat. Aku sendiri juga tanpa sadar malah ngasih dia harapan palsu dengan komentar-komentar kagak penting. Menghentikan Tuan Putri sekarang itu bakalan gak gampang. Tapi, aku punya ide. Gini aja, kamu pura-pura setuju dulu. Bilang aja kalau butuh waktu lama buat neliti cara bikin coklat. Mendengar semua ide konyol dari Krai itu, raja pun awalnya sempat mencoba untuk dapat cari solusi lain. Tapi masalahnya, raja seumur hidup tidak pernah ngurus anak. Jadi buat hal sepele kayak gini, Raja Cross sama sekali nggak tahu harus ngapain. Sebenarnya, Raja Cross bisa aja cari jawabannya di dalam sistem kota mereka.
alias dengan cara pakai relik. Namun, pengetahuan dari relik di dunia ini ternyata sangatlah terbatas. Dan bahkan buat urusan ngurus anak aja, relik gak bisa bantu jawab. Dengan begitu, maka walaupun anak dari raja ada 6 dan semuanya sudah besar-besar, tapi ketika dia lihat Alisa nangis kayak gitu, Raja Cross pun jadi sama sekali gak berdaya. Nah, karena Raja Cross tidak punya pilihan, maka mau tidak mau Raja pun kini otomatis langsung setuju. Hingga di dalam kalimatnya itu, Raja Cross yang awalnya nampak panik, kini akhirnya langsung mencoba untuk bisa tenang, sambil berkata seperti ini kepada Crai lagi. Baiklah Crai, kalau begitu aku akan ikuti saran dari dirimu. Tapi, titik.